Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Indo News. Kami akan menyajikan berita-berita terbaru, terpanas, ter-up to date untuk Anda semua. Semoga berita yang kami sajikan akan membawakan manfaat bagi kita semua. Salam NKRI harga mati. Detik-detik Sambo ditodong senjata oleh ajudannya. Sidang perdana terdakwa Ferdi Sambo untuk kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J digelar di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Senin, 17 Oktober 2022, kemarin. Persidangan dilaksanakan dengan agenda pembacaan dakwaan terkait kasus pembunuhan berencana sekaligus obstruction of justice yang didalangi oleh Sambo. Usai pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan seluruh rentetan kronologi kejadian, terungkap beberapa fakta bahwa Sambo rupanya membohongi banyak orang demi bisa melancarkan skenario kejadian yang dirancangnya. Simak ulasannya. Sambo susun skenario pembunuhan. Dalam surat dakwaan, disebutkan jika Ferdi Sambo menyusun strategi pembunuhan terhadap Brigadir J usai mendengar kabar sang istri, Putri Chandrawati dilecehkan. Pelecehan disebut terjadi saat di Magelang, Jawa Tengah. Mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat terdakwa Ferdi Sambo menjadi marah. Namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai anggota kepolisian sehingga Ferdi Sambo berusaha menenangkan dirinya lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, ujar jaksa dalam surat dakwaan yang dibacakan di PN Jaksel, Senin, 17 Oktober 2022. Jaksa menyebut Sambo menyusun strategi pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di kediaman pribadinya, di Jalan Saguling. Awalnya, Ferdi Sambo memanggil ajudannya Riki Rizal Wibowo dan mengutarakan rencananya itu. Ia kemudian bertanya kepada Riki soal kesiapannya menembak Brigadir J. Permintaan Sambo kemudian ditolak Riki dengan alasan tak siap mental. Kemudian Sambo meminta Rizky memanggil Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae. Richard pun menemui Ferdi Sambo dan akhirnya menyanggupi arahan Sambo untuk menembak Brigadir J. Sambo sempat ditodong senjata ajudannya. Usai mengeksekusi Brigadir J, Sambo disebut sempat dihampiri oleh salah satu ajudannya bernama Adzan Romar yang terkejut mendengar suara tembakan. Adzan bahkan secara spontan disebut sempat menodongkan senjata ke arah Sambo karena kaget. Kemudian, untuk memperkuat rekayasanya Sambo berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah Adzan dan berkata, "Kamu tidak bisa menjaga ibu." Kalimat tersebut seperti menyiratkan jika penembakan Brigadir J dilakukan demi melindungi Putri Chandrawati. Dari situlah jaksa menyebut Ferdi Sambo mulai menyusun skenario pembunuhan Brigadir J berdasarkan pengalaman menjadi anggota Polri. Skenario Ferdi Sambo sempat terbantahkan usai anak buah lihat CCTV. Setelah melakukan eksekusi terhadap Brigadir J, Sambo disebut langsung memanggil bawahannya di Divisi Propam Polri, Kompol Cak Putranto untuk membereskan CCTV di sekitar tempat kejadian perkara, TKP. Cak menghubungi anggota Polri lainnya yaitu Baikuni Wibowo agar datang ke TKP. Tujuannya untuk mencopi dan melihat isi DVR CCTV, kata JPU saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 17 Oktober. Karena tak mau kena omel oleh Ferdi Sambo, Cak pun meminta bawahannya yang bernama Baikuni untuk melaksanakan perintahnya tanpa banyak bertanya. Baikuni bersama Cak dan dua rekan lainnya yakni Arif Rahman dan Ridwan Soplanit lalu secara bersama melihat isi dari CCTV yang sudah dicopi. Baikuni menjelaskan, dalam rekaman CCTV itu Brigadir J disebut masih hidup dalam waktu yang sebelumnya disebut sudah tewas. Bang ini Joshua masih hidup, menit 17.07.17, 11 WIB, ujar Baikuni pada saat itu. Sambo ceritakan ada tembak-menembak. Kanit Isubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri AKBP Arif Rahman juga menjadi salah satu saksi yang ikut menyaksikan rekaman CCTV di TKP. Ia mengatakan, ada perbedaan kronologi yang diceritakan Ferdi Sambo soal adanya tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae. Usai melihat rekaman tersebut, AKBP Arif ditemani Brigjen Hendra Kurniawan lalu menghadap ke ruangan Ferdi Sambo. Namun, Sambo disebut hanya merespon dengan kalimat, "Masa sih?" saat diberitahu. Itu keliru. Masa kamu tidak percaya sama saya? Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Kamu musnahkan dan hapus semuanya, kata Ferdi Sambo dengan nada mulai meninggi.
Selanjutnya, Brigjen Hendra Kurniawan meminta AKBP Arif Rahman untuk tetap percaya dengan kronologi versi Verdi Sambo. "Sudah Rif, kita percaya saja," ujar Brigjen Hendra menenangkan Arif Rahman. Bohongi Kapolri. Usai kejadian, Verdi Sambo rupanya juga sempat menghadap ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo secara langsung. Di hadapan Kapolri, Sambo berbohong dengan menyatakan tidak menembak Brigadir J. Dalam pertemuan itu, Sambo persis mengatakan seperti rekayasa yang dirancangnya di awal. "Kami didatangi Verdi Sambo. Saat itu saya tanya, 'Kamu bukan pelakunya?' 'Saya akan ungkap kasus ini sesuai fakta,' jelas Kapolri." Sambo kemudian kembali menegaskan kepada para pejabat Propam Polri yang merupakan bawahannya agar kasus kematian Brigadir J diproses sesuai skenario palsunya tanpa menyinggung kejadian di Magelang. Padahal, dalam dakwaan disebutkan jika Verdi Sambo juga ikut menembak ke arah bagian kepala belakang yang menjadi tembakan mematikan bagi Brigadir J. Tembakan Verdi Sambo itu dilepaskan setelah Baradae atas perintahnya melepaskan tembakan kepada Brigadir J memakai senjata api Glock 17 yang telah disiapkan sebelumnya. Melihat Brigadir J yang masih merengek kesakitan di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan akibat tembakan dari Baradae, Verdi Sambo lantas menghampiri dan melayangkan tembakan terakhir untuk memastikan kematian. Memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia, sebutnya.